Oke, balik lagi di podcast episode 3. Podcast kali ini gue bakalan ngebahas soal lebih ke keuangan ya. Karena narasumbernya juga luar biasa. Oke. Dan sempat ada pertanyaan kemarin, kenapa sih lu nggak bikin sendiri? Kenapa harus pakai guest? Nah, kenapa harus pakai guest? Karena ya pertama, ini supaya seru dulu. Nah, nanti nextnya gue janji, gue akan bikin podcast yang gue sendiri. Ntar akan gue bahas, oke? Oke, kita mulai aja. Kita masukin narasumbernya. Oke. Ya, sudah masuk. Selamat sore. Halo, Yo. halo, tes, dengeran Ya. nggak suara gue? Ya, lancar, suaranya aman. Oke, Oke, sip. sip. Pertama, mungkin boleh ke perkenalan diri dulu kali ya. Supaya orang tahu nih, siapa sih orang ini. Iya, Ya, boleh, oke. silakan perkenalkan diri dulu dan pekerjaannya kalau boleh. Oke, halo teman-teman di Instagram. Nama saya Cheryl, yang pastinya temannya Hayama. Sehari-hari gue itu berkutat di dunia pasar modal, di bisnis juga, dan jadi aktivis bantu-bantu kegiatan sosial gitu. Terus Oke, ini di pasar modal nih ya. Kalau kita ngomongin pasar modal berarti nggak lepas dari yang namanya saham, betul nggak? betul, itu yang paling ngetop, yang paling seliweran di berita di mana-mana. Nah, ini kan sempat nih lagi rame nih kan kita lagi pandemi nih, pandemi corona. Iya, Ini kira-kira pengaruhnya ke dunia pasar modal atau saham itu apa sih? pengaruh corona pengaruh banget. Contohnya kayak hari ini kita lihat IHSG aja, meskipun menguat ya dibandingkan penutupan kemarin, tapi secara tahunan kita lihat dia itu udah diskon 27%, bahkan kemarin-kemarin tuh sempat diskon 30-an% loh. Mungkin kalau kita jalan-jalan ke mall ataupun kemana-mana, kita lihat cashback OVO, Dana 20-30% itu udah wah menarik banget. Nah itu Iya. mungkin kita kalau yang mengikuti dunia pasar modal saat ini kita lihat, wah lagi diskon ya 30%-an kayak gitu, tentunya menarik ya. Menarik apalagi- untuk kita beli. Iya, Tapi apalagi kalau kalau dari dunia sisi- modal kan. Tapi kalau dari sisi orang yang udah beli, wah sekarang diskon 30% ya. Jadi ada dua sisi juga, antara sisi orang yang belum beli sama sisi orang yang baru mau beli, yang udah punya barang ya gitu loh, yang udah punya barang sama yang baru mau beli gitu. Kalau yang lagi rugi ya sabar-sabar dulu sekarang kayak gini. Berarti memang Kalau kalau yang untuk angka di saham modal itu 30% itu angka yang cukup gede sih kalau menurut gua pribadi. gede lah, iya gede. Apalagi kondisinya lagi bisnis dan pekerjaan kan kita lagi pada terkendala sama corona kan. Iya, Yang betul. biasanya kerja dapat uang transport, dapat uang makan, dapat THR, ya meskipun THR tetap dapat ya, tapi kan nggak semuanya juga. Terus yang bisnis, tokonya jadinya nggak bisa buka, kantor-kantor juga terbatas kan kegiatannya. Jadi kan orang lagi pada perlu uang saat ini, betul nggak sih? Ya, memang. Lu perlu uang nggak? Masih perlu Semua. uang dong. Yo, ini bener banget. Apalagi lagi kayak gini kan kerjaan semua berantakan, orang butuh banget nyari uang namanya kan, uang sambilan lah ibaratnya untuk nambung hidup, untuk makan ibaratnya kan. Betul, tapi kita juga bukan berarti, wah saham nih, IHSG misalnya contohnya ya, lagi diskon 30%, harus beli nih, bongkar celengan, bongkar dompet, bongkar semua, borong semuanya. Nggak begitu juga loh, kita harus invest dengan bijaksana. Kita kan tetap perlu sehari-hari tuh, perlu makan, perlu tinggal, perlu hidup. Bukan berarti IHSG lagi diskon terus kita beli sebanyak-banyaknya, karena kan sehebat-hebatnya kita itu berinvestasi, pasar modal itu kan tetap beresiko ya, buat tetap fluktuatif gitu. Jadi misalnya kita beli suatu saham
bank yang bagus yang kita biasa sehari-hari pakai. Nggak perlu gue sebut dong banknya apa, mungkin semua orang udah pada ada gambaran. Kita beli semua uang kita beli ke itu. Nah, tapi kan dia itu berfluktuasi. Saat kita besok mau makan, minggu depan mau makan, belum tentu saat kita mau jual, harganya itu lagi naik. Nah, karena kita misalnya investasi dengan porsi yang kurang tepat, kita bisa terpaksa harus menjual dia, meskipun itu perusahaan bagus ya. Iya, betul. Tapi kita bisa jual dia terpaksa di harga yang belum tentu menguntungkan buat kita, kan juga ada fee kayak gitu loh. Kayaknya di sekarang ya kita kan nggak bisa menghindar dan kita nggak bisa menentukan oh corona nih gue nggak bisa kena efek ya, mau gak mau kan kita semua kena efek ya. Paling yang bisa kita lakukan kan sekarang berhemat, yang utama tuh udah harus berhemat. Nah, berhemat kan, balik lagi nih ke soal berhemat ataupun pengelolaan uang. Di kondisi kayak gini, kebanyakan yang gue lihat sih ya, kasus-kasusnya adalah hampir semuanya tuh nggak ada yang siap. Hampir semuanya nggak ada yang siap, ya kan? Mereka tiba-tiba kehilangan pekerjaan lah, kehilangan sumber pendapatan. Nah, kalau menurut lo pribadi nih, lagi kayak gini tuh, gimana sih enaknya supaya bisa uang kita tetap survive, yang ada? Gitu. Benar, tetap survive. Kira-kira gimana tuh solusinya? Iya, yang pertama kita pasti harus mengurangi pengeluaran, menambah pemasukan. Wah, gimana caranya? Pertama kita harus kurangi dulu pengeluaran. Caranya gimana? Kita harus bedakan itu antara kebutuhan, mana yang benar-benar butuh, mana yang keinginan gitu loh. Kira-kira apa bedanya? Menurut lo, apa sih bedanya keinginan sama kebutuhan? Karena gini, iya betul. Yang namanya keinginan itu kan adalah sesuatu yang memang ada di luar sadar kita. Contoh misalkan nih kita lihat orang lagi makan apa, misalkan dia lihat di aplikasi entah GrabFood atau GoFood, dia lihat nih, oh makanan ini kayaknya enak nih, promosi enak segala macem. Dia beli, dia makan. Tapi dia nggak sadar sebenarnya uang yang dia pakai itu bisa untuk beli bahan mentah supaya dia olah sendiri di rumah. Kalau menurutku sih seperti itu. Ya betul. Hayama, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kebutuhan itu sesuatu hal yang kita perlu dapatin untuk bisa hidup normal dan layak. Misalnya apa? Kalau dulu kita sekolah, ada pangan, sandang, papan ya. Kita perlu makanan yang sehat, yang layak. Kita perlu tempat tinggal yang aman. Kita perlu pakaian yang nyaman juga. Nah, itu dia kebutuhan, keperluan. Nah, kalau keinginan, misalnya nih, kita lihat-lihat marketplace, kan lagi banyak waktu kosong nih, lagi di rumah aja. Belum lagi godaan email-email. Wah, ada diskon ini nih, di aplikasi makanan online itu. Ada diskon ini. Terus, yang marketplace, yang hijau dan oranye itu juga nggak kalah tuh. Kasih promo-promo. Wah, promo gadget nih, lagi diskon. Atau enggak, kalau cewek mungkin skincare nih lagi diskon 50%. Wah, yang Korea itu kan minggu lalu pada diskon nih kan. Nah, kita yang modelnya gadget, aksesoris, skincare, ya memang perlu ya. Tapi itu kan bukannya suatu kebutuhan pokok manusia gitu loh. Apalagi memang sih promonya tuh gede, dan kapan lagi promo? Ya, benar banget. Nggak ada waktu lagi takutnya kan? Takutnya nggak ada promo lagi nih. Iya. Tapi saat ini kita kan lagi krisis lah ya istilahnya. Kita lagi terbatas nih untuk cari uang gitu. Dan juga banyak yang bilang ini efeknya tuh mungkin bisa lama, berbulan-bulan, karena kan luas ya pengaruhnya. Jadi kita bijaksananya sih lebih fokus untuk mengurangi, menseleksi mana itu kebutuhan dan keinginan. Berarti ya ada baiknya untuk orang-orang zaman sekarang nih, kalau bisa fokus duitnya untuk makan dulu aja, untuk yang lain untuk kebutuhan sehari-hari. Siapin dulu dana
dana darurat misalnya untuk 6 bulan ke depan, karena kan penanganan COVID ini kan nggak langsung minggu depan selesai kayak gitu. Betul. Jadi kita jangan sampai jungkir balik lah, jangan sampai, supaya kita bisa stabil lah kehidupannya meskipun ada bencana ini gitu. Betul. Oke. Ini terlepas dari fokus tadi nih, gue pengen nanya dikit nih. Pandemi, bedanya entah dari kerjaan atau lifestyle yang lo jalanin sebelum pandemi sama setelah pandemi itu apa sih? Gak pernah kebayang sih ya kalau corona tuh gak pernah kebayang kalau kita suatu hari bisa punya gaya hidup yang kayak begini gitu loh. Apa-apa serba dari rumah, kerja, bahkan sama pemerintah disuruh keluar rumah aja tuh dibatasin banget gitu loh. Gak pernah kebayang kalau segala hal sekarang terpaksa harus dilakukan di rumah. Untungnya ini terjadi sekarang. Gue gak kebayang sih kalau ini tuh terjadi. Gimana kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu si coronanya datang, saat itu gimana coba? Kalau sekarang kan kita bisa rapat, bisa conference, bisa kerja pakai Zoom, pakai remote, bisa jualan pakai marketplace, bisa kirim-kirim pesan barang pakai yang ojek online. Nah, kalau dulu belum ada kayak gitu. Berarti ya bisa dibilang ini, kalau menurut lu sebenarnya ini tuh berat, tapi sebenarnya nggak gitu berat-berat banget lah ya, masih agak enak lah ya kalau dibilang, atau gimana? Betul. Jadi meskipun ini tuh tantangan baru untuk kita semua, kan kita nggak ada yang pernah ngalamin kayak gini juga, pertama kali kan di kehidupan kita. Kita nggak usah terlalu panik ataupun stres sih. Memang kita perlu berusaha lebih, perlu beradaptasi sama kondisi ini. Tapi kita juga harus berusaha mencari peluang-peluang yang ada. Tadi kan kalau gue sudah bilang, kita itu harus menseleksi nih antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya tahapnya apa lagi? Kita juga tetap harus berusaha menambah pemasukan kayak gitu. Mungkin kalian berpikir, gimana nambahnya? Sedangkan kita harus tetap dari rumah, bisa kemana-mana. Tapi untungnya kita saat ini relatif mudah untuk akses yang online kan. Kita bisa menjadi penulis konten online, bisa disubmit kan, itu kan nggak perlu keluar rumah. Kita bisa jualan online, bisa bikin makanan di rumah lalu buka pre-order kayak gitu kan. Sekarang sering kita lihat nih di grup di mana-mana, di media sosial, open order apa pesanan ini itu kayak gitu. Terus kita bisa, kalau itu kan tadi udah berusaha tuh mencari pemasukan lebih. Wah, berhemat udah nih, mau nyari pendapatan lebih udah, tapi nggak cukup juga misalnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ya terpaksa kita harus lihat nih, aset apa yang kita punya sekarang. Apa ada properti yang bisa kita uangkan dulu, atau kendaraan yang bisa kita jual dulu, atau gadget-gadget bisa kita jual dulu, atau aksesoris, baju yang nggak terpakai, pakaian yang nggak terpakai, tas, sepatu. Kan sekarang banyak ya di marketplace, kita bisa jual barang-barang second, tapi tentunya yang masih bagus, yang masih layak lah ya. Itu kita bisa usahakan dari situ. Gitu. Berarti emang ini saatnya buat para kolektor ya, kalau gue bilang penimbun sepatu atau tas, kalau emang butuh uang cepet, mau nggak mau harus jual dulu lah ya kalau. Betul. Ya karena nggak ada alternatif lain. Kalau misalnya semuanya udah nih berhemat, udah cari pemasukan lebih, ternyata mungkin kurang cukup ya. Itu dia alternatif lainnya, atau mencairkan segala aset-aset yang bisa, apa deposito atau ya saham misalnya kayak gitu, reksadana. Banyak hal sih yang bisa diituin. Nah, ini kan kalau lagi kayak gini tuh sebenarnya ini peluang besar untuk kita yang melek online sebenarnya ya, benar kan? Betul. Jadi kayak ini momen kita lah untuk nunjukin bahwa kita tuh bisa cukup di rumah aja, lakukan semua secara online. Nah, belakangan ini berhubung kita lagi ngomongin bisnis, gue sempat denger kayak ada beberapa aplikasi investasi gitu
yang menawarkan promo kayak yang lu bilang tadi. Nah, menurut lu tapi di saat pandemi kayak gini nih, ini saat yang tepat bukan sih untuk orang mulai mencoba investasi di dunia saham atau dunia modal? Kalau ya, hanya kalau misalnya iya. kalian tuh udah punya dana darurat yang cukup, misalnya 6 bulan untuk kehidupan. Oh iya, mungkin kalian ada yang mikir, apa tuh dana darurat? Dana darurat itu idealnya 6 bulan dikali biaya pengeluaran kalian per bulannya tuh berapa, kayak gitu. Misalnya sebulan kalian pengeluarannya 2 juta, berarti harus punya dana darurat kali 6, 12 juta misalnya begitu. Kalau udah, baru kalian boleh berpikir, oh mau investasi apa ya? Mungkin bisa mempertimbang, kalau kita yang masih muda-muda gini nih, dan juga lihat juga sih profil resiko kita tuh kayak gimana, berani atau enggak, atau ya investasi kan bagaimanapun berisiko ya, cuman risikonya itu beda-beda. Ada yang risikonya itu tinggi, yang rendah, ada yang sedang. Mungkin kalau kita itu masih muda kayak gini, kita oke-oke aja untuk investasi yang agak berisiko tinggi, menengah sampai ke tinggi ya, misalnya ke saham kayak gitu. Saham kan kayak tadi gue udah bilang lagi diskon tuh 30%. Ya boleh aja kalau kita itu sudah punya dana darurat yang cukup, ada uang lebih, nah kita boleh juga invest ke saham. Tapi kan sering juga nih dengar, aduh saham nih rugi gitu. Ya, betul. Udah sekali rugi nih udah kapok deh, gak mau berurusan sama hal-hal yang berbau saham-saham lagi kan. Makanya kita harus alokasi dana yang bijak juga. Anggaplah kita itu punya uang 100 ya. Jangan sampai semuanya itu kita gelontorin beli saham semua gitu loh. Harus kita bagi-bagi porsinya, misalnya sebagian ke saham, sebagian ke deposito, sebagian ke obligasi, surat utang pemerintah, sebagian lagi ke reksadana, kayak gitu. Jadi jangan kita membagi-bagi resiko kayak gitu loh. Jadi nggak terlalu stres juga dipikirin terus, aduh saham gue naik gak ya, bentar-bentar dibukain malah jadi nggak bisa kerja. Nah itu dia, orang jadi pusing sama mikirin itu, kerjaan lain jadi nggak beres gitu ya. Betul. Jadi pakai uang untuk berinvestasi, selebih uang kebutuhan kita sehari-hari, uang nganggur lah istilahnya, uang lebih supaya nggak stres juga dan nyaman kayak gitu. Berarti lebih baik pikirin matang-matang supaya jangan tergiur lah dengan kata-kata, dengan kemudahan diskon segala macam. Memang itu diskon, harganya memang jatuh, tapi kita pikirkan yang baik-baik, uang itu kira-kira bisa untuk yang lain nggak gitu. Iya, betul. Ya sebaiknya juga sebelum kita mulai investasi, mungkin kita udah ada kemauan, kita juga udah ada uang lebih. Kita juga tapi harus punya ilmu yang cukup untuk berinvestasi di saham gitu loh, supaya bisa dapat profit, keuntungan optimal, dan juga untuk meminimalisir risiko gitu. Nah, ini kan rata-rata nih anak-anak muda ini kan rata-rata kan nggak banyak lah ya yang kira-kira punya basic tentang saham. Nah, kalau menurut lu pribadi nih, sebagai lu yang ya ibarat lu udah ngerti lah, lu sebagai pakarnya, supaya mereka bisa memulai, gimana mereka supaya bisa siap memulai tanpa harus ribet gitu loh. Kan kalau kita kan kadang kayak perusahaan-perusahaan kan pakai konsultan segala macam, kalau mereka kan nggak mungkin. Nah, di mana tuh mereka kira-kira bisa belajar tuh untuk buka kayak gitu? Iya, kalau menurut gue ya Hayama, kita tuh saat ini tuh kita milenial ya, kita dibanjiri berbagai macam informasi ya. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu kita tuh mau nyari suatu informasi susah banget ya. Tapi kalau sekarang dengan segala gadget yang kita punya, handphone yang sederhana pun kita bisa cari informasi yang bermanfaat gitu. Kita bisa cari-cari informasi dulu, ilmunya saham itu seperti apa yang cukup ya. Kita bisa belajar dari master-master yang terbukti benar-benar pelaku investor yang sukses. Itu kan banyak, bisa kita cari di Google, di Instagram juga banyak kayak gitu. Lalu kita juga harus lihat sih ilmunya itu bagus benar atau enggak, praktis enggak. Jangan sampai
ilmunya terlalu dangkal, akhirnya nggak cukup untuk praktik, atau ilmunya kelewat tinggi, jadinya pusing, banyak banget ini yang mau diituin kayak gitu. Atau paling mudah nih kalau shortcutnya, kita cari broker yang bagus, yang terpercaya, yang izinnya jelas, di situ buka rekening di sana, lalu ya udah kita ikut kelas edukasi di sana kayak gitu. Di situ pas di broker-broker yang bagus itu pasti ada kelas edukasi bimbingan investasi pemula kayak gitu. Itu bisa jadi bekal pertama sih untuk belajar investasi yang cukup. Selanjutnya bisa kita belajar dengan ambil praktek gitu. Karena kalau belajar aja nggak praktek-praktek, ya ilmunya numpuk. Kita cuma tahu teori, tapi kita nggak praktek. Iya, udah betul. Tahu tapi lupa lagi karena nggak dipraktekin kayak gitu. Pas praktek malah berantakan jadinya karena banyakkan teori ya. Iya. Oke, ini ada dikit nih sebenarnya topik yang pengen gue bahas yang di luar mungkin dari bisnis. Jadi ini satu hal juga yang pengen gue bicarain, karena kenapa gue ngundang seorang Sheryl ini. Jadi gini ya, kalau kita dengar perempuan melihat seekor peliharaan seperti siput, rata-rata perempuan pasti akan takut, pasti akan jijik. Nah, dan kenapa seorang Sheryl memilih siput sebagai peliharaan, bahkan diternak malah? Gue nggak ternak, dia secara tidak sengaja mereka memperbanyak diri. Oke, tapi tetap masih dirawat sampai sekarang kan semuanya kan? Loh iya dong, terus dirawat dong, siput kesayangan itu. Nah, coba kenapa siput gitu? Kenapa siput ya? Gue sebenarnya udah pelihara siput ini tuh udah lama, dari tahun 2016. Nggak sengaja juga tadinya gue pelihara siput kayak gitu. Mungkin dulu karena gue dari SD itu sering nonton SpongeBob, pengen ketawa ya. Iya. Terus jadi terinspirasi dari Gary gitu? Iya, gue nggak sengaja ketemu siput, mau dibuang pasti mati dong kalau gue buang di ke sampah kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue pelihara siput kecil yang ketemu di sayur, paling segede biji jagung kali ya kira-kira. Lucu sih. Tante gue totonya kasih gue siput lagi yang lebih gede, yang mungkin kira-kira separuh ini kali, separuh genggaman kita gitu. Dikasih 3 ekor. Gitu? Iya, siput tanah. Dikasih 3 ekor. Namanya siput ya, nggak tahu mana yang cewek mana yang cowok. Pokoknya suatu hari tuh dia bertelur aja. Sampai ratusan telur. Dari 200 butir. Ada yang komen piara ball piton. Susah piaranya itu kayaknya. Ntar dimakan siputnya. Aduh jangan dong. Nah dari 200 telur itu dia lama-lama ya lahir lah. Lahir setelah dipermin kayak gitu kan. Dipermin ternyata ya lahir kira-kira 10% dari total telur-telur itu. Ya udah, gue nggak sengaja juga, ternyata dia tambah banyak. Sekarang sisanya sih tinggal 15 ekor. Dan itu ternyata kalau ada masih gue piara juga. Masih ada. Dan ternyata kalau kita cari-cari browsing, siput ini tuh banyak dipelihara di luar negeri, di Eropa, di Inggris. Iya, betul. Bahkan siput itu tuh udah kayak hamster, udah kayak kucing, kayak anjing, dijual di pet shop dia. Satu siput itu dijual kira-kira 15 euro. 15 euro satu siput? Iya. Wah. Mau jualan siput di Eropa? Kayaknya cepet kaya kalau kita ke Eropa jualan siput ya. Iya. 15 euro berarti kira-kira 200 ribuan lah ya, 300 ribu satu ekor. Di sini siput itu dianggap hama ya, hama. Betul. Padahal kalau kita pelihara mereka tuh lucu banget kalau menurut gue. Mereka itu ya mirip kayak kelinci, kayak anjing juga, bisa banyak gaya-gayanya, unik juga sih. Berarti memang siput lebih mirip. Lebih mirip kayak pelihara kura-kura sih siput itu. Cuman kura-kura kan bisa ngegigit. Kalau ini kan nggak bisa. Ini nggak, lebih aman jadi kan. Dulu gue sebenarnya juga suka pelihara ikan. Cuman kalau ikan kan harus ganti-ganti air.
nggak bisa diajak kemana-mana. Kalau siput nih, kalau lu mau lu bisa ajak dia jalan-jalan ke mall, lu bawain aja kotak akuarium yang kayak buat bawa kura-kura kecil. Oh iya, dipegangin gitu, dibawain ya. Iya, kayak bawa anjing gitu lah di CP. I see. Jadi lumayan simple. Ada yang tertarik piara siput di sini? Boleh ya, boleh. Silakan di DM. Iya, nanti gue ajarin cara trik and tips pelihara siput. Gokil. Lu cewek pertama yang bilang siput itu lucu. Karena dari kebanyakan orang yang gue kenal, perempuan lah actually. Ketika dia melihat siput, itu pasti dia akan bilang jijik atau anything lah. Tapi memang ini luar biasa sampai dipelihara. Iya. Kapan-kapan gue kasih ajak ketemu. Itu perawatannya gimana siput itu? Segampang apa gimana? Apa susah? Kalau di alam bebas kan dia hidup pakai tanah ya. Cuman karena gue pelihara itu di rumah kan kotor kalau gue pelihara pakai tanah. Ya akhirnya gue taruh di box kontainer gitu. Ya dikasih minum, dikasih makan. Makanannya juga kayak kura-kura, buah-buahan dan sayur-sayuran kayak gitu. Berarti makanannya simpel lah ya kalau Iqbal bilang. Apa makanannya simpel? Apa dia ada makanan khusus gitu? Nggak ada. Oh, gue nggak tahu ya siput gue apa memangnya kebanyakan siput dia tuh kayak punya selera makan sendiri sih. Kayak manusia juga berarti. Meskipun mereka tuh orang tuanya sama, tapi mereka ada yang kadang mau makan timun, kadang yang mau makannya apel, bisa milih-milih makanan gitulah. Mungkin udah kebiasaan enak kalau kata teman-teman gue. Iya sih benar, biasanya enak makan enak terus ya. Iya. Oke. Kita balik lagi ke topik dikit nih. Berarti masih kerja, masih WFH atau gimana? Iya, WFH. Masih WFH. Nah, selama WFH, ini kan WFH ini berarti kalau bisa dibilang WFH itu cuman kerja di rumah, tapi kan nggak full kan, ibarat nggak full time kan kerjanya jadinya. Atau memang betul. Ya, nah di sisa waktu kosong itu kira-kira apa sih yang sering lo lakuin buat isi waktu kosong gitu? Iya. Sekarang kan kita punya lebih banyak waktu karena kan kita hemat ya, nggak usah perjalanan, nggak usah macet-macetan, bisa kerja dari kamar doang gitu loh. Meskipun resikonya ya berat badan naik. Nah, salah satunya kita bisa olahraga di rumah, kita bisa main sama hewan peliharaan kita lebih dekat lagi sama mereka, kita bisa menyalurkan hobi-hobi yang selama ini kita itu sibuk nggak sempat kerjain. Misalnya hobi bikin kue, atau hobi tanaman, atau hobi bikin handmade, rajutan, jahitan, kayak gitu. Terus kita juga bisa ketemu teman-teman nih, kangen kan, nggak bisa ketemu nongkrong langsung. Ya, kita bisa IG live kayak begini, misalnya kita bisa video call, bisa pakai Zoom. Sekarang juga banyak aplikasi main game untuk bareng-bareng kayak gitu. Ya, benar. Banyak sih. Kalau menurut gue corona itu kondisi sekarang ini ya, meskipun penuh tantangan, tapi kita tetap harus adaptasi dan jangan sampai kalah sama si corona. Tetap harus cari cara, harus tetap proaktif. Gimana cara kita bisa hidup normal, bisa tetap meningkatkan kualitas kita meskipun dari rumah aja. Gitu. Oke, bagus banget nih, idenya kreatif banget. Yang penting waktu kosongnya dipakai buat yang positif, jangan cuma terbahan doang ya. Betul. Nah, ini ada yang komen nih katanya, Cheryl ajarin trading dong. Waduh. Coba tuh boleh. Mungkin bisa di-sharing dikit tips basic trading gitu kayak gimana? Boleh. Belajar trading ya? Iya. Iya, pencet. Ya. Kita harus tahu dulu resikonya. Trading itu kan berisiko ya, lebih berisiko daripada investasi, karena definisi trading itu kan kita melakukan transaksi jangka pendek. Kalau investasi itu bisa tahunan. Kalau investasi mulai dari sekian bulan, nilai dari berapa minggu, berapa hari, berapa jam, berapa menit bahkan, tergantung investasi yang kalian pilih. Instrumen yang kalian pilih. Kita bisa umumnya kan yang kita tahu ya trading itu kan di saham.
saham Indonesia ataupun Hang Seng Index ataupun saham Amerika. Ada juga yang trading forex mata uang asing. Ada juga yang di komoditas minyak, emas, banyak deh. Kalian itu bisa pilih dulu, kalian bisa pilih mana kira-kira instrumen yang paling cocok untuk kalian, saham ataupun yang lain-lain yang tadi gue sebutin. Jadi terus kita juga harus belajar dulu cara menganalisanya. Ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Teknikal itu mungkin kalau kita suka lihat orang bikin grafik garis-garis warna-warni, itu dia namanya analisa teknikal, pakai berbagai indikator untuk membantu kita memahami arah pasar tuh kira-kira mau kemana. Kalau fundamental itu kita mempelajari kondisi-kondisi manajemen perusahaan. Udah mulai ngantuk ya Hayama? Enggak, dia lagi memahami. Lagi memahami, tenang aja, tenang. Iya, nilai bukunya, valuasi dari perusahaan itu harusnya berapa, prospek kedepannya bagaimana. Nah, kita bisa pilih atau kita bisa mengkombinasikan kedua analisa itu kayak gitu. Kalau menurut gue untuk kita pemula sebaiknya kita mulai dari investasi dulu. Kalau investasinya udah menghasilkan, baru kita profitnya itu bisa kita pakai untuk trading, karena trading itu lebih berisiko daripada investasi kayak gitu. Berarti saran untuk yang masih baru coba-coba, mending investasi dulu ya lah ya mainnya. Jangan langsung trading. Investasi ya dulu, jangan langsung trading gitu. Oke, ini ada next pertanyaan nih. Sheryl lebih fokus ke trading apa investasi? Kalau gue lebih fokus ke investasi kayak gitu, karena lebih aman ya. Kalau trading kan kita harus perlu lebih banyak waktu tuh untuk pantengin. Kayak tadi gue bilang, wah udah sampai mana ini pergerakannya. Lebih tenang juga sih kalau investasi, karena kan kita sambil melakukan berbagai kegiatan hal yang lain, kecuali kita itu fokus hidupnya dari trading full aja gitu loh. Oke. Ini ada lagi yang nanya nih, berarti pernah trading dong? Apa enggak? Pernah coba trading? Oh iya jelas. Justru gue mulai dari trading dulu. Udah trading dulu baru? Iya, udah kejedot rugi sini sana, baru kayaknya investasi itu lebih menghasilkan kalau buat gue daripada trading yang jangka waktunya berapa menit, berapa hari gitu loh. Berarti investasi ibaratnya ombaknya lebih santai lah ya dibanding trading lah ya. Betul. Nah, itu udah berapa lama kira-kira tuh mulai berkecimpung di dunia seperti itu? Gue itu pertama kali kenal dunia investasi forex sih dan emas di tahun 2008 waktu gue SMA. Itu nggak sengaja gue itu dengar berita, ikut seminar gratis dari dari radio waktu itu ya. Terus gue coba-coba datengin dari situ, beli bukunya. Terus dunia main kesini main berkembang, informasi bisa dari internet, dari segala macem kayak gitu. Itu ketika SMA itu? Iya. Ketika anak-anak SMA lain lagi pada nongkrong-nongkrong, lu ikutan begituan? Gila, keren. Kalau sekarang malah anak-anak dari SD udah pada mulai investasi. Lebih hebat lagi daripada kita. Iya sih, lebih canggih sekarang ya, udah punya tab segala macam. Iya, betul. Oke, terus suka dukanya deh. Apa coba kira-kira di dunia trading atau investasi? Suka dukanya, singkatnya sih kalau dijawab, sukanya ya kalau lagi profit, dukanya ya kalau lagi rugi. Jatuh, itu doang ya, simpel sebenarnya ya. Iya. Bikin deg-degan doang ini emang naik turunnya. Dan jujur gue juga pernah ngikutan investasi, tapi ya kayak tadi itu yang pertama, setelah merugi akhirnya kapok, nggak mau ikutan lagi. Dan kalau ikut lagi, ya itu dia, pengen mulai lagi, tapi nanti lagi nyari dana lagi. Betul, harus pakai dana dingin, jangan pakai dana darurat. Yes, betul. Dan kalau pakai dana darurat yang ada trading jalan, makan nggak jalan ntar. Jadi diet. Ada lagi nih yang nanya. Okay. Fundamental apa yang paling penting dalam investasi? Sok atuh dijawab. Fundamental apa? Fundamental itu definisinya berarti dasar, modal ya. Modal yang kita perlu untuk trading ya kita harus modal uang, harus ada uang nganggur, bukan uang kebutuhan sehari-hari. Terus kita juga perlu
Jangan lupa pakai dana teman juga. Pakai dana Dana teman yang ada, pribadi. iya, pantang ya di depan rumah. Iya. Terus ya harus ada, tadi modal apa tuh? Modal awal. Modal uang. Iya, modal uang. Harus ada modal uang ya, dari uang nganggur, uang Iya. kita sendiri nganggur. Terus modal ilmu juga, dan modal kemauan, keseriusan. Jadi jangan asal-asalan, harus fokus kayak gitu. Yang penting pertama uang sama niat lah paling utama ya, sama ilmunya. Iya, 3 itu penting. Kalau nggak ada satu pincang, yang ada nanti masukin duit kita lupa lagi cara keluarinnya gimana. Oke, ini ada lagi yang nanya. Tadi ada yang sempat sebutin forex itu Hilang ya yang nanya. Iya, makanya. Nah, di forex itu basic yang dilihat apa ya investnya. Kebanyakan orang di forex kan buat trading. Lalu, untuk investnya apa yang dilihat di forex? Tanyanya Invest forex, iya. Mungkin ya gini loh. Kalau forex itu identik lebih untuk trading jangka pendek. Beli jual. Tapi kalau investasi itu jangka panjang. Kalau lo mau investasi mata uang asing dalam waktu panjang, mungkin lo bisa beli mata uang asing itu terhadap rupiah gitu loh. Misalnya lo beli dolar terhadap rupiah, beli Singapura dolar terhadap rupiah. Nah, tinggal lo lihat kira-kira mata uang mana nih yang kira-kira bakal menguat dibandingkan rupiah. Itu sih investasi kalau di mata uang asing. Oke. Berarti memang kita harus lebih basicnya, kita harus dalemin banget ya kalau kayak gini ya. Nggak bisa cuman kita tahu mentah-mentah, kita harus mencoba gitu ya. Iya, nggak bisa asal-asalan. Itu ada yang komen investasi emas, rumah, mobil. Nah, coba. Investasi diri sendiri juga itu loh, investasi yang terbaik. Yang bisa kita kendalikan kan diri sendiri. Iya, betul. Harga jual pun kita bisa kontrol terus ya. Kalau untuk itu. Nah, kan kalau kayak investasi emas itu kan lebih terjamin tuh. Kayak zaman sekarang orang lagi butuh duit jual gitu kan. Kalau nggak gade kalau masih mau. Nah, kalau di dunia saham ini kan berarti kalau kita jual, at least apakah kita masih tetap bisa ambil kembali, apa itu udah lepas? Kalau di saham, kalau di saham itu ya kita udah sekali beli, kita jual, nggak bisa kita dapetin lagi. Kecuali kita harus beli lagi kalau mau merealisasikan profit. Iya. Ada yang nanya ya, investasi diri sendiri seperti apa? Nah, itu investasi diri sendiri tadi ya, investasi olahraga, jaga kesehatan, jaga makan makanan, jangan Indomie mulu, jangan banyak micin, investasi keahlian, soft skill, banyak belajar, baca buku, browsing dari sumber-sumber yang bagus, kayak gitu. Oke, nice tips. Ya, mungkin gua rasa cukup lah ya untuk informasi soal ini. Dan untuk Cheryl, rasa udah mau 40 menit ya. Bener juga loh, kita nggak ingat waktu. Oke, thank you buat Cheryl. Stay safe terus, sukses buat semuanya. Salam buat keluarga, semoga aman-aman aja sama pandemi. Dan thank you buat waktunya. Thank you juga, sama-sama. Dadah teman-teman. Oke, tadi udah sedikit dapat info lebih soal saham atau invest segala macam. Kalau emang mau tahu lebih jelas, boleh langsung konsultasi aja. Tadi di add aja IG-nya Cheryl Tomina. Nah, untuk next podcast, gue rencana mau bikin reguler. Tapi sekali lagi, reguler itu kan nggak bisa gue tentuin. Makanya gue akan info terus sehari sebelum. Tolong terus pantengin aja IG gue, nanti gue akan share di story. Nah, untuk replay dari setiap live gue ini, gue bakalan share di YouTube gue. Untuk linknya boleh buka di profil gue, silahkan dilihat ada linknya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. To keep supporting gue. Next, gue bakal lebih improvement lagi. Kalau emang ada yang kurang, ada yang salah, boleh di komen aja di DM ke gue. Oke? See you untuk next podcast. Thank you udah gabung. Bye.